gitu kan buat kita ya, misalnya ada majikan maafan gitu kan nggak bisa ganti. Betul. Nggak bisa ganti satu. Terus kalau uang tiket beli sendiri ya, kalau kita yang lama bisa ada uang. Kalau yang buat baru, Betul. yang baru gimana? Dia sedangkan dia nggak punya uang, Benar. baru datang, komunikasi juga belum bisa, uang nggak punya, masa suruh beli tiket sendiri? Saya di sini ya emang kerja. Terus kalau majikan maafan gitu gimana? Sangat tidak setuju sekali ya, karena saya mungkin semuanya mewakili di sini. Kalau untuk dibilangnya di sini buruh migran tuh hanya membutuhkan ngebrik itu mencapai pesangon dan pesawat dan lain-lain, itu tidak benar sekali, karena kami di sini memang benar-benar ibaratnya mau bekerja ya, mencari uang. Nah, setelah itu mencari uang itu bukan berarti harus diinikan dengan ngebrik, harus semata-mata mencari pesangon, tidak gitu. Memang benar-benar kami ngebrik itu ya karena nggak layak lah ibaratnya kami bekerja. Ada tekanan juga seperti itu. Nah, itu kalau di interminate bukan kemauan kita, karena berdasarkan alasan. Kalau kita di interminate mungkin ya kita ada kesalahan atau apa, tapi kalau kita nggak betah kerja, kita juga nggak akan mungkin tinggal di rumah itu kan. Kita itu juga butuh kedamaian dalam bekerja gitu, Mbak. Jadinya kalau kenapa KJRI itu tidak memihak kepada kita, terus kenapa kok KJRI itu kok cuma memihak sebelah, padahal kita itu kan WNI di sini, kita butuh dilindungi, ya kan? Terus nanti kalau kita di interminate nggak dapat uang tiket, nggak dapat apa, terus kita gimana? Otomatis gaji kita kalau kita belum kirimkan ke Indo, kalau kita nggak ada uang sama sekali, kita mau minta tolong ke siapa? Di sini ya di situ pendapat saya. Nggak sesuai maksudnya. Kadang kan ada majikan yang jahat kan, maksudnya kan kayak gitu. Terus akhirnya kayak kita nggak betah kan, akhirnya ya terpaksa kita kan ya harus harus ganti gitu. Sangat merugikan buruh migran. Kenapa kita harus break ataupun notice? Nah, ya. Apakah harus tunggu sampai terus begini? Kalau majikan baik, kita juga baik. Kalau majikan sehat, membantu pun bisa lebih mudah. Ya itu namanya gimana ya? Kan kita kan punya hak itu tadi loh. Kita punya hak, jadi kita tuh wajib notis. Kalau memang kita nggak nyaman, gimana kalau majikan kita baik, ya kita nggak mungkin kan mau notis. Tapi kalau kita dapat majikan yang nggak baik, apa iya kita harus bertahan di situ kan? Enggak kan? Kita bertahan di situ kalau kita nggak nyaman, kan nanti yang rusak kan kita sendiri. Kita di sini kan harus bisa menjaga hati kita, kesehatan kita, jiwa raga kita, jasmani kita kan harus kita sendiri yang jaga kan, bukan mereka. Jadi kita nggak setuju banget aku kalau aturan-aturan yang kayak gitu tuh, aku sebenarnya nggak mau lah. Itu namanya mendiskriminasi ya. Nggak setuju banget. Kita punya hak asasi, mereka juga punya hak, kita juga punya hak. Sangat merugikan. Saya pernah disuruh bekerja di Hong Kong. Pertama kali masuk ke Hong Kong tuh kerja tani, nanam sayuran. Nah, setelah itu nanti ambil buah-buahan seperti buah kelengkeng, harus dijual ke pasar sambil aku pikul seperti itu ke pasar. Setelah itu kembali lagi, itu capeknya luar biasa sekali. Nah, sampai saya hanya bertahan setahun 2 bulan. Setelah itu saya mengajukan break. Dulu saya memutuskan kontrak dengan majikan karena jam kerja panjang dan kemudian job saya tidak sesuai dengan kontrak kerja. Saya juga harus memijat seorang nenek, kemudian saya harus bekerja 2 rumah, dan majikannya itu setiap hari selalu marah-marah dan juga menyalahkan bahwa saya dianggap tidak bisa bekerja. Dulu pernah di notis ya? Apa alasannya majikan? Majikan ingin ganti
Cece yang bisa berbahasa Inggris. Pengen ganti Cece yang bisa berbahasa Inggris. Karena waktu itu anak majikan menginginkan Cece-nya bisa bahasa Inggris. Waktu itu saya nggak bisa soalnya, karena anaknya mau masuk SD lah, ya SD, jadi dia mau di Cece yang bisa berbahasa Inggris. Berapa tahun sama dia? Sudah 3 tahun. Bekerja 3 tahun terus di Interminit. Iya. Tegas ke tenaga kerja asing, yang kemajikan juga harus tegas, jangan sampai kayak ada yang majikan sudah di blacklist tapi minta tolong ke saudaranya buat ngambil pembantu lain buat dia melalui saudaranya kayak gitu, itu juga. Itu ada kejadian seperti itu ya? Iya, boleh tegas ke kita tapi jangan berat sebelah, kemajikan pun harus tegas, gitu aja. Berarti Job Hopeng selain ditegaskan untuk buruh migran, tapi harus ditegaskan juga untuk majikan. Karena tidak semua kesalahan itu ada di kita yang kerja, tapi majikan juga ada kan yang tidak benar seperti itu. Jangan cuma mendengarkan segi orang yang bayar kita, tapi kita yang juga yang dibayar harus didengar. Saya mungkin semuanya mewakili di sini. Kalau untuk dibilangnya di sini buruh migran tuh hanya membutuhkan ngebring itu mencapai pesangon dan pesawat dan lain-lain, itu tidak benar sekali, karena kami di sini memang benar-benar ibaratnya mau bekerja ya, mencari uang. Nah, setelah itu mencari uang itu bukan berarti harus diinikan dengan ngebrik harus semata-mata mencari pesangon, tidak gitu. Memang benar-benar kami ngebrik itu ya karena nggak layak lah ibaratnya kami bekerja, ada tekanan juga seperti itu. Majikan bisa nggak bikin PRT-nya nggak mapan? Gitu aja. Kalau Jadi, kita disuruh kayak gitu, majikan bisa nggak mapan gitu. Jadi sama-sama ya? Sama-sama lah, sama-sama. Kita kan di sini kan harus simbiosis mutualisme kan, saling menguntungkan. Dia butuh tenaga kita juga butuh uang dia, ya saling menguntungkan aja lah. Waktu kerja juga ya, majikan sekarang banyak yang waktu kerja sampai jam 12 lebih. Itu kenapa itu nggak disorot? Yang disorot masalah babu aja. Itu juga kan harusnya disorot juga loh. Benar. Kita sama-sama membutuhkan, jadi hak kita harus dipenuhi sama majikan, kita juga memenuhi hak majikan gitu, sama-sama membutuhkan gitu loh. Iya toh, sama-sama membutuhkan. Jadi misalkan ada di Interminit dia butuh untuk hak piro, kita ambil dari Indonesia ya harus dipulangkan di Indonesia dan dapat hak tiket, hak uang Interminit ya selayaknya. Biasa itulah, lihat awet jauh di Interminit gak untuk uang tiket, gak untuk uangan, terus kita pulang pakai uang apa? Padahal semua kesalahan tidak sama PRT ya? Nah, semua kesalahan kita nggak pakai PRT, itu loh. Dipermudah lah, lebih dipermudah lagi, tidak mempersulit para migran khususnya di Indonesia. Kalau masukan saya, ke depannya saya berharap untuk majikan ya lebih baik kepada buruh migran dan memanusiakan buruh migran sebagai manusia, karena sebenarnya kita juga sama-sama manusia. Jadi antara majikan dan pembantu itu sebenarnya saling membutuhkan. Jadi saya berharap itu akan ada kerjasama yang baik antara buruh migran dan juga majikan. Tergantung ke majikannya. Kita sebagai pekerja migran ya, kalau majikan itu baik ke kita, nggak mungkin kita itu nggak baik ke majikan. Sebenarnya kalau menurut saya itu masalah utama itu di majikan. Di majikan kalau mereka baik ke kita, nggak mungkin kita itu akan semau kita sendiri, apalagi kita ikut orang gitu loh. Kalau kita sendiri sebenarnya banyak kok mbak-mbak itu yang selalu menyisihkan keinginannya untuk ini dan itu, nggak ngomong sama majikan, kadang mengeluarkan uang kita sendiri untuk membeli makanan kita. Itu kita sebenarnya diam, tapi kan majikan kadang sangat kemauannya itu terlalu tinggi, kadang itu mereka terus sangat memberatkan kita. Makanya banyak mbak-mbak itu yang ngebreak, banyak yang memutus kontrak gitu. Seharusnya itu kan juga ada pertimbangan ya.
ada pertimbangan. Kita juga nggak mau rugi loh. Kita di sini juga dilindungi, di undang-undang juga ada. Jadinya jangan memutuskan sebelah pihak gitu. Tapi kami harap itu semua itu juga ada imbangan. Nah, sebab itu kita dilindungi, kita bekerja happy, toh juga happy kita.